Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime pada pembahasan Tensura. Di kesempatan kali ini, Wong Anime akan membahas mengenai salah satu bab dari mata pelajaran yang Wong Anime yakin merupakan bab pelajaran favorit kalian di SMA. Apalagi kalau bukan biologi reproduksi. Dan pada kesempatan kali ini, Wong Anime akan membahas biologi reproduksi dari sudut pandang anime fantasi ini, yaitu Tensura. Mungkin lebih tepat disebut kalau video ini adalah cocok logi Wong Anime ketika membicarakan biologi reproduksi dan berusaha menghubung-hubungkannya dengan Tensura. Namun, sebelum kita memulai video ini, Wong Anime ingatkan kepada kalian untuk jangan lupa subscribe channel ini jika kalian ingin menonton atau mendengarkan video Tensura lainnya secara lebih spesifik, atau video lainnya yang sayangnya masih belum terlalu fix untuk saat ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Wong Anime. Dan oke, jangan berlama-lama lagi. Mari kita langsung let's go ke videonya. Makhluk hidup di dunia kita, dunia nyata secara umum memiliki perilaku yang khas ketika mempertahankan keberlangsungan spesies mereka sendiri. Ketika suatu makhluk ingin mempertahankan keberlangsungan spesiesnya, maka mereka akan melakukan dua hal demi tujuan tersebut. Yang pertama, mempertahankan spesies melalui perkembangbiakan, dan yang kedua, mempertahankan panjang hidup atau usia melalui kemampuan bertahan hidup yang mumpuni yang membuat mereka mampu hidup dalam kondisi apapun. Perkembangbiakan akan berujung dengan jumlah anggota spesies tersebut bertambah secara drastis. Namun usia yang lebih pendek dikarenakan mereka pada akhirnya bergantung pada jumlah untuk membuat diri mereka survive. Namun secara alami akan memperpendek umur individu di spesies tersebut. Sedangkan metode kedua, yaitu mempertahankan spesies melalui kemampuan pertahanan diri yang mumpuni, biasanya akan berujung pada kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan, membuat umur mereka sangat panjang dan memiliki kemampuan survivalitas yang tinggi. Sayangnya, hal ini pada akhirnya berujung pada mereka akan mengalami jumlah anggota spesies yang rendah, sehingga apabila mereka berhasil dihabisi menggunakan cara tertentu, maka ras tersebut akan punah dalam waktu yang singkat. Manusia adalah contoh spesies yang melakukan perkembangbiakan untuk mempertahankan spesies mereka. Sedangkan contoh spesies yang melakukan proses survival melalui adaptasi terhadap kondisi ekstrim adalah immortal jellyfish, atau dikenal juga sebagai ubur-ubur abadi. Ubur-ubur jenis ini dikenal karena spesies ini bisa bertahan hidup jutaan tahun dan mampu berubah dalam siklus seksual dan aseksual yang membuat dirinya bisa beradaptasi secara efektif. Lalu apa hubungannya proses kehidupan para makhluk hidup tersebut dengan Tensura? Wong Anime setidaknya bisa menemukan benang merah yang menghubungkan antara Tensura dan kebanyakan anime-anime fantasi lainnya dengan melihat sistem kekuatan dari anime-anime tersebut. Di Tensura sendiri, ketika membicarakan biologi dari ras-ras yang menghuni dunia tersebut, kita akan bisa melihat kurang lebih jenis logika yang sama. Pada makhluk-makhluk kelas rendah seperti misalnya Goblin dan Orc, maka kita bisa melihat kalau ras-ras yang secara kekuatan di bawah kelas D tersebut memiliki logika kurang lebih sama seperti hewan-hewan berumur pendek yang ada di dunia kita. Mereka menggunakan kekuatan jumlah untuk meningkatkan kemampuan survival spesies mereka. Fenomena ini bisa kita lihat dari hewan-hewan kecil berumur pendek di dunia kita seperti misalnya tikus, semut, lebah, dan lain-lain yang memang juga mengganti kemampuan mereka dalam survive secara individu dengan jumlah mereka sehingga kelompok mereka bisa bertahan hidup. Nah, Goblin dan Orc jelas sekali memakai logika yang sama. Mereka merupakan makhluk kelas rendah yang memiliki umur pendek dengan kemampuan survive yang rendah. Goblin menggunakan jumlah mereka dikarenakan jelas sekali mereka underdog di hutan Jura yang dihuni oleh para ras kuat seperti misalnya Lizardman, Ogre, dan juga Direwolf. Begitu pula Orc. Malahan kalau kita melihat backstory volume 2 dari light novel Tensura dan asal-muasal penyerangan para Orc ke hutan Jura, kita bisa melihat kalau ternyata para Orc ini memang menderita luar biasa. Mereka menderita kelaparan berkepanjangan dan digambarkan bahwa saking gawatnya keadaan para Orc ini, disebutkan bahwa anak yang lahir kemarin mati kelaparan hari ini dan anak yang lahir hari ini terancam mati kelaparan keesokan harinya. Nah, pada scene yang ada di light novel volume 2 ini, kita juga mendapatkan kesimpulan bahwa alam kadang juga sering salah mengambil kesimpulan ketika membicarakan survival system atau sistem penyintasan, sehingga tidak terlalu bisa dipercaya dan kadang suatu spesies mesti mencari jalan sendiri supaya bisa bertahan hidup di dunia yang terbilang kejam.
Di dalam kondisi di mana kelaparan melanda bangsa Orc, seleksi natural alam justru menganggap bahwa bangsa Orc sedang terancam dan ini justru malah memicu reproduksi dan perkembangbiakan Orc menjadi lebih masif. Akibatnya, banyak anak justru malah lahir di dalam kondisi tersebut dan pada akhirnya meninggal tidak lama kemudian dan ini justru malah memperparah keadaan. Inilah yang mengakibatkan migrasi besar-besaran para Orc dari wilayah kerajaan Orbic berpindah ke hutan Jura yang dianggap memiliki lebih banyak makanan. Dan pada akhirnya peristiwa ini kemudian digunakan oleh Clayman untuk mempersenjatai para Orc tersebut yang kemudian menginvasi hutan Jura. Dengan menggunakan prinsip biologi reproduksi yang menyeratkan bahwa semakin kuat atau besar kemampuan survive dan kemampuan adaptasi suatu makhluk, maka semakin tinggi tingkat aseksual atau semakin rendah tingkat spesies tersebut berkembang biak, maka bisa disimpulkan kalau makhluk-makhluk tingkat tinggi di Tensura memiliki prinsip biologis yang kurang lebih sama dengan makhluk semi abadi di dunia kita. Bukan cuma itu, mereka juga hidup dengan siklus biologis yang pada dasarnya tidak berbeda dengan makhluk-makhluk tersebut. Seperti misalnya immortal jellyfish yang juga dikenal sebagai Turritopsis dorni atau sponge tipe Silicius. Nah, dalam studi kasus ini, Wong Anime melihat kemiripan yang sangat mirip antara immortal jellyfish atau ubur-ubur abadi dengan salah satu makhluk paling buas di dunia Tensura, yaitu iblis atau demon. Dan keduanya kurang lebih memiliki ciri yang hampir sama, yaitu mereka memiliki siklus biologis yang membuat mereka sangat adaptif. Immortal jellyfish atau ubur-ubur abadi adalah hewan yang kurang lebih di dunia nyata memiliki konsep pendekatan keabadian yang paling dekat daripada semua makhluk hidup lainnya di dunia nyata. Secara umum, hewan yang satu ini hanya akan mati apabila dia dikeluarkan dari air, dimakan predator, ataupun terkena penyakit. Namun, apabila ketiga hal ini tidak terjadi pada ubur-ubur abadi, maka pada umumnya mereka akan bisa hidup hingga hari kiamat. Nah, yang unik dari ubur-ubur abadi ini adalah siklus yang dia punya supaya bisa hidup abadi ternyata sangat mirip dengan iblis yang tinggal di dunia Tensura. Di dunia Tensura, iblis adalah salah satu ras makhluk spiritual yang hidup dalam siklus dan ini pada dasarnya membuat mereka hampir abadi. Bahkan dalam keadaan di mana tubuh spiritual mereka hancur, mereka akan respon secara otomatis. Dan ini membuat mereka menjadi salah satu ras yang secara natural abadi kecuali mereka dihancurkan secara total. Nah, ubur-ubur abadi hampir mirip seperti iblis ketika berbicara mengenai proses bertahan hidup. Apabila ubur-ubur abadi akan mati karena usia tua, maka mereka akan kembali ke tahap polip, yaitu tahap di mana ubur-ubur berada di tahap terlemah, yaitu tahap bayi atau anak-anak. Peristiwa ini tidak jauh berbeda dengan siklus kematian iblis. Iblis ketika berhasil dikalahkan atau terbunuh atau mengalami kehancuran tubuh spiritual, maka mereka akan secara otomatis respon dalam keadaan lebih lemah dari keadaannya sebelum dia hancur. Walaupun mereka akan respon dalam keadaan lebih lemah sama seperti ubur-ubur abadi yang akan kembali ke tahap polip, mereka terhindar dari kematian permanen sehingga mereka bisa bertahan. Tidak hanya itu, sama seperti ubur-ubur abadi yang akan mati kalau dikeluarkan dari habitat aslinya, iblis juga akan dengan mudah mati apabila dikeluarkan dari dunia iblis dan ditarik ke dunia nyata atau dunia Cardina, membuat mereka membutuhkan wadah tubuh fisik atau suplai magicule terus-menerus untuk memperpanjang usia mereka di dunia Cardina. Hal lain yang membuat ubur-ubur abadi dengan iblis di dunia Tensura hampir mirip adalah bahwa ubur-ubur abadi memiliki kemampuan reproduksi secara seksual maupun aseksual. Mereka masih bisa berkembang biak sementara iblis walaupun masih bisa melakukan kopulasi setelah menjadi iblis kelas atas, pada dasarnya mereka akan muncul dan respon sendiri di area dunia bawah selama area tersebut memiliki konsentrasi magicule padat yang membuat mereka pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan monster umumnya yang juga akan muncul dengan respon sendiri. Makhluk spiritual lainnya pun kurang lebih memiliki siklus yang sama. Makhluk seperti naga sejati misalnya memiliki siklus hidup seperti iblis dan ubur-ubur abadi. Yang menjadi faktor pembeda adalah naga sejati akan kehilangan memorinya ketika melakukan respon atau bereinkarnasi. Namun seiring berjalannya waktu, memori mereka akan kembali pada mereka.
Nah, untuk makhluk lainnya yang pada dasarnya sudah setara benih Raja Iblis atau Demon Lord Sin, kurang lebih memiliki siklus hidup yang sama dengan Iblis. Dengan kata lain, mereka juga mengalami apa yang dimiliki oleh Iblis dan Immortal Jellyfish. Ketika mereka terancam oleh kematian permanen, mereka juga memiliki kemampuan untuk keluar dari tubuh fisik mereka dan berkeliaran dalam tubuh spiritual untuk menghindari kematian permanen tersebut. Kazalim yang kita tahu merupakan presiden dari aliansi badut moderat menggunakan kemampuan ini untuk lari dari Leon Cromwell yang memang membunuhnya, dan kemudian keluar dari tubuh asli dan tubuh spiritual dan hanya melayang-layang menggunakan tubuh astralnya di dunia nyata, walaupun tidak secara permanen. Clement pada saat pertarungannya dengan Rimuru pun hampir melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh majikannya Kazalim, sebelum akhirnya kemudian dimakan oleh Beelzebub yang merupakan ultimate skillnya Rimuru. Nah, untuk makhluk setara Raja Iblis sejati, maka mereka biasanya sudah akan keluar dari fase siklus ini dan memiliki kemampuan tertentu yang membuat mereka hampir tidak bisa mati atau sukar untuk dibunuh. Diablo sebagai contoh yang merupakan iblis kelas atas dan memiliki indikasi setara Raja Iblis sejati, ketika Rimur panggil, saat dibunuh akan secara otomatis respon di tempat seperti makhluk-makhluk yang memiliki kutukan kematian, sehingga dia bisa bangkit kembali secepatnya. Hal ini berbeda dengan para iblis ataupun ubur-ubur abadi yang untuk menghindari kematian permanen akan melakukan respon dengan risiko tubuh spiritual mereka menjadi jauh lebih lemah dan juga tubuh fisik mereka menjadi jauh lebih lemah dari sebelumnya, sehingga mengalami penurunan stats yang luar biasa. Nah, secara umum ketika makhluk di dunia Tensura mengalami evolusi yang berujung pada penambahan usia dan tingkat kekuatan atau stats, maka mereka juga akan mengalami penurunan tingkat kesuburan. Goblin sebagai contoh, awalnya banyak sekali beranak pinak dan memiliki usia harapan hidup setara anak-anak. Ketika mereka berevolusi menjadi Hobgoblin, maka mereka menjadi semakin kuat secara fisik dan semakin panjang hidupnya. Namun sebagai gantinya mereka juga mengalami tingkat kelahiran yang menurun drastis. Pada dasarnya, prinsip ini sejalan dengan prinsip biologi secara umum, di mana semakin panjang usia suatu makhluk, maka perkembangbiakan semakin tidak dibutuhkan dan semakin kecil pula jumlah keturunan. Bukan cuma itu, bagi para makhluk kuat, berkembang biak secara seksual pada dasarnya memiliki resiko besar, di mana mereka akan memberikan jumlah magicule mereka kepada anak mereka, sehingga pada dasarnya memperpendek usia, dan ini berujung memiliki keturunan menjadi sangat dihindari. Ketika suatu makhluk mencapai tingkatan setara Raja Iblis atau Raja Iblis sejati, maka biasanya kemampuan untuk berkembang biak akan berhenti secara seketika. Dan peristiwa ini sejalan dengan prinsip immortalitas di biologi, di mana semakin tinggi tingkat survive suatu makhluk, maka semakin adaptif pula makhluk tersebut. Walaupun ada beberapa pengecualian, seperti Benimaru misalnya, yang untuk berevolusi menjadi True Demon Lord mesti menghasilkan keturunan terlebih dahulu, dikarenakan spesiesnya sebelumnya terancam punah. Dan sekali lagi, ini sejalan dengan prinsip biologi di dunia nyata. Baiklah semuanya, itulah pembahasan Wong Anime mengenai biologi reproduksi di Tensura. Gimana? Seru cocokologinya? Kalau seru ya alhamdulillah aja. Oke, sebelum kita berpisah, kalau kalian ingin menonton video Wong Anime lainnya mengenai jalur evolusi ras insektar yang menurut analisa Wong Anime juga sejalan dengan biologi kita di dunia nyata, maka kalian bisa klik video ini.